Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya ulama-ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Habib Nabil menanggapi sedikit masalah tentang polemik nasab Ba'lawi beserta nasihatnya kepada para pembegal-pembegal nasab. Langsung saja kita simak videonya. Tapi Gus Najib juga mengisbat. Gus Najib sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti besar Makkah Al-Mukarramah, disebut sebagai Al-Imam Al-Haramain, gurunya ulama-ulama Nusantara. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil Bangkalan itu muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas, ya, gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya, itu juga muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu mensahihkan nasab Ba'lawi. Bahkan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti Mekah pada saat itu, ulama besar. Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya ulama-ulama itu. Semuanya tidak benar, semuanya salah, semuanya bahkan menipu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kuburan para aulia yang ada di sini, yang ada di Tarim, yang ada di Malaysia, itu semua adalah pendusta semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi anak-anakku sekalian, fitnah akhir zaman, ya, ini bukan masalah kecil, ya. Apalagi yang nyebut begitu, ya, itu belajar nasab juga entah di mana, gitu, di negeri antah berantah. Tiba-tiba jadi pakar nasab, ya, kemudian menyatakan itu enggak sahih, bohong. Membohongkan nasab seseorang itu sama dengan mensahihkan orang yang bukan nasabnya. Berarti Sayyidina Ubaidillah itu kemana nasabnya? Kalau dia anak zina, itu keturunannya aulia zina semua. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan masalah sederhana, masalah besar sekali. Keberkahan ilmu, keberkahan kitabnya, keberkahan doa-doanya hilang semua. Saya tidak menyalahkan, silahkan orang mau percaya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian terus dikatakan ini pembohong semua. Anda ini siapa dibanding ulama-ulama itu? Ya, nggak apa-apa mau nggak sepakat, ya. Silahkan mau meneliti, silahkan, nggak ada masalah, ya. Obib karena akhlaknya nggak sesuai. Kalau akhlaknya nggak sesuai, celak saja akhlaknya, ya. Oh, ini ada Habib ini nggak benar galil adab, nasihati. Nggak mau tegur, nggak mau marahi. Kalau perlu penjarain. Tapi jangan dinafikan nasabnya. La haula wala quwata illa billah. Lagian cuman berdasarkan satu kitab, ya, kitab gacoannya ini, ya, nggak ada di situ, dinafikan. Haula wala quwata illa billah. Saya ini punya anak 5, belum saya tulis di Robito Halawiyah, nasabnya itu belum saya tulis. Tiba-tiba ada orang bilang, Bib, itu bukan anak Habib itu. Gimana kira-kira? Hanya karena saya nggak nulis. Dan saya nggak nulis bukan karena nggak mau nulis. Saya berharap anak-anak saya bercermin dengan akhlak Sayyidina Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam daripada dia bawa buku-buku nasab. Nanti kalau udah akhlaknya bagus, ini kira-kira pantas, baru dia kemudian dengan berat hati membawa nasab itu.
Kenapa? Karena takut ini nanti nama Nabi Muhammad yang kebawa sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita nggak benar, kalau kita ngaco, kalau kita salah, kalau kita maksiat, kalau kita mungkarat. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dikatakan nih banyak Habib yang galil adab atau yang nggak benar atau yang nggak apa-apa. Memang jangankan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri masuk neraka, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah yang bilang kalau nggak benar masuk neraka, ya. Nah apalagi keturunannya, pamannya sendiri, kalau nggak benar masuk neraka, ya. Jadi jangan, ya Allah, ngeri gitu ya. Dunia saat ini nih, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kami di majelis Rasulullah ini seringkali orang bilang, Bib, itu kan masalah kecil, biarin. Masalah ini bukan masalah kecil, ya. Masalah kehormatan ulama-ulama besar, ya, yang diremehkan, dilecehkan, ya. Majelis kita, majelis Rasulullah ini ngajarin akhlak, adab dengan baik-baik. Kiai Syamsul ini ulama kita di PWNU itu susah payah ngajak orang supaya berakhlak baik. Tapi mereka ini, haula ini, ngajarin orang untuk benci, gitu ya, nyaci maki orang lain. La haula wala quwata illa billah. Saya ini anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, sampai umur saya sekarang 57 tahun, hampir 60. Saya rasanya belum pernah nyaci maki orang dengan nama binatang. Tapi sekarang di Instagram saya, di Facebook saya, orang menyatakan, hei keturunan anjing, hei keturunan babi, kata begitu. La haula wala quwata illa billah. Saya sih tidak masalah dibegitukan. Alhamdulillah, apa taghfir adzunub, tarfa' derajat, ya. Diampuni dosa-dosa saya, diangkat derajat. Tapi itu kalau ada yang begitu langsung saya hapus, saya blokir. Kenapa? Takutnya jamaah yang marah, bukan saya gitu. Terus jadi konflik horizontal. Ini menyebarkan kebencian kemana-mana, ya. Sampai anak buahnya segitunya. Kalaupun kita ada seorang koruptor, ya, ngemaling uang negara berapa triliun, pantas nggak kalau kita bilang, hei keturunan babi kamu atau anjing? Dia kan punya bapak, punya nenek, punya kakek. La haula wala quwata illa billah. Koruptor, pencuri, pemabok aja nggak pantas dibilang keturunan babi, keturunan anjing. Ini mereka begitu, ya. Saya pribadi alhamdulillah, ya, ini pahala yang nggak mengandung ria, tidak ditunggu-tunggu, datang sendiri ngampunin saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang saya takut itu nggak semuanya bisa begitu, ya. Ada orang yang dibilang keturunan babi marah, ya. Kalau nanti dibacok jadi apa? Kan jadi kacau ini, ya. Terus kemudian dilaporkan, ini pembohong Robito, ya. Mau dilaporkan ke polisi. Berarti ini bukan orang ikhlas mencari ilmu ini, ya. Memang ada pesanan di belakang itu untuk menghancurkan umat Islam, ya. Jadi ala kulli hal, ini akhir zaman. Saya ini sebenarnya nggak mau ngomong begini, gitu ya. Udahlah biarin, saya bilang. Tapi orang pada bilang, Bib, kenapa di majelis Rasulullah nggak dijelasin soal begini? Ya, saya nyampaikan begini juga nanti diputar lagi sama mereka itu, ya, dibulak-balik, ya. Jadi saran saya nggak usah didengerin yang begitu. Itu ngotorin hati, nyakitin hati. Bandingkan ulama 1000 tahun yang lalu dengan sekarang. Mereka difitnah, mereka pembohong. La haula wala quwata illa billah. Orang di zaman itu tuh, kalau misalnya dia nemu sorban di jalan, nggak berani dia ambil, dia cari sampai ketemu orangnya, walaupun bertahun-tahun. Itu orang zaman itu. Dibilang malsu nasab. La haula wala quwata illa billah. Wa ulama yang tadi saya sebutkan segitu banyak, berarti semuanya bahlul gitu. Nggak ngerti nasab. Haji. Dan nasab Ba'alawi itu disahihkan oleh semua lembaga nasab di dunia.
kecuali mereka ini ya. Tiba-tiba nongol aja, ngol kayak ongol-ongol. Terus wah mengkader segala macam. Dari mana itu uangnya? Bisa mengkader begitu ya, sebarkan di televisi di mana ya. Yang jadi korban bukan habaib aja, ini Kiai Syamsul jadi korban juga beliau ya. Bahkan Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar dicaci maki sama mereka ya. Kemudian juga Gus Yahya ketum PBNU dicaci maki, ganti katanya ya. Ini khawarij yang begini ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan didengarkan, jangan diikuti ya. Fitnah akhir zaman. Kita lebih taslim kepada para ulama-ulama yang menghafal itu sampai lebih dari 100.000 hadis itu betul-betul mereka mutqin, bukan hafidhul Quran, hafidhul hadis, lebih dari 100.000 hadis ya. Ulama-ulama Nusantara yang sejak dulu yang luar biasa keilmuannya ya, dibanding orang yang ya begitulah ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan dibalas dengan keburukan, kita doakan semoga mereka mendapatkan taufik wal hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.